Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kajian Kristologi kita selanjutnya adalah membahas pernyataan Saifuddin Ibrahim. Kalau saya tidak terima Yesus Kristus, saya mati konyol. Kalau saya tidak terima Yesus Kristus, saya mati konyol. Mati sia-sia. Dan hidup saya sia-sia. Tetapi membuat hidup saya bermakna tatkala saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemirsa, sungguh menyedihkan pernyataan Saifuddin Ibrahim di atas. Para ilmuwan Eropa dan Amerika berduyun-duyun masuk Islam setelah mereka menemukan bukti-bukti kesesatan ajaran baru yang dianut Saifuddin Ibrahim. Belum pernah saya mendengar bahwa mereka ramai-ramai menyatakan penyesalan dan merasa konyol telah memeluk Islam. Ulasan saya dalam ceramah ini adalah untuk memperlihatkan bukti bahwa Saifuddin Ibrahim telah memiliki keimanan konyol yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mau berpikiran waras dan menggunakan akal sehat dalam beragama. Saifuddin Ibrahim, Paulus menggunakan istilah sia-sia karena dia sendiri ragu dan tidak yakin dengan kebangkitan Yesus. Para penyembah berhala di Korintus memang mengkristuskan tokoh legenda seperti Osiris dan lain-lain. Namun usaha Paulus untuk mengkristuskan manusia Yesus tidak semudah itu diterima orang Korintus. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ini suratnya kepada jemaat di Korintus, pasal 15 ayat 13-14. Argumen Paulus ini sangat lemah, pemirsa. Ayat 13 bukan bukti kebangkitan, malah menyangkal kebangkitan. Kelemahan-kelemahan bukti inilah yang menjadikan keimanan yang ditawarkan Paulus menjadi rawan dan sia-sia. Ini dijelaskan oleh John Selby Spong dalam bukunya Why Christianity Must Change or Die di halaman 15. Mengapa agama Kristen harus berubah kalau tidak mati? Apa kata uskup ini? Almost every detail of the resurrection of Jesus appearing in one gospel is contradicted to another gospels. Yet Christianity was born in whatever the experience of Easter moment was. And if no ultimate reality resides in the experience, then our faith is in vain. Such a faith is also probably destined not to be eternal. Hampir setiap detail cerita kebangkitan di satu Injil bertentangan dengan Injil yang lainnya. Namun pemirsa, agama Kristen lahir dari pengalaman rohani apa saja dalam upacara Paskah. Jadi bukan pada fakta sejarah dan bukti, tetapi pada pengalaman rohani. Dan kalau tidak ada realita dari pengalaman rohani tersebut, Saifuddin, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau tidak ada realita, hanya mitos, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kepercayaan seperti ini mungkin memang dirancang hanya sebagai kepercayaan sementara, kata Uskup John Selby Spong. Dari realita di atas, Saifuddin Ibrahim terjerumus dalam kepercayaan darurat dan asal-asalan. Manusia Yesus yang diberhalakan menjadi Tuhan agama misteri yang mati dan bangkit kembali yang diciptakan Paulus tidak memiliki realitas peristiwa dan fakta sejarah. Makanya keimanan kita kalau tidak ada faktanya, keimanannya sia-sia, konyol. Mati konyol Pak Saifuddin. Itu yang mati konyol. Tidak mengherankan kalau kemudian menjadi kepercayaan rawan, sia-sia, dan konyol. Namun Paulus tidak semudah itu menyerah. Berbekal pengalaman rohani para penyembah berhala dengan Kristus mereka, Paulus menawarkan pengalaman rohani baru dengan Kristus barunya. Jadi bukan menawarkan fakta sejarah, tetapi menawarkan pengalaman rohani agama misteri. Menawarkan pengalaman rohani dengan Kristus barunya, Kristus Yesus yang masih segar berdarah-darah. Ini yang diinginkan oleh orang-orang Korintus. Malah untuk memuluskan Kristus barunya, Paulus tidak segan-segan mengancam jemaatnya di Korintus dengan dosa.
Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Wah, ngeri kan? 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Jadi ini adalah komunikasi antara Paulus yang memperkenalkan Kristus agama misteri yang baru dengan para penyembah berhalanya di Korintus. Mengapa Paulus sangat gusar dengan jemaat di Korintus, malah disertai dengan ancaman? Karena di antara anggota jemaatnya tidak percaya ada kebangkitan manusia di dunia ini. Jadi Paulus menganggap mereka yang tidak mau menerima kebangkitan manusia Yesus yang sudah dikristuskan di dunia ini akan hidup sia-sia dan mati konyol. Tapi pemirsa, baik Paulus maupun masyarakat di Korintus sama-sama konyolnya. Masyarakat Korintus adalah penyembah Kristus Osiris, dewa Apollo, Afrodit, dan lain-lain. Sementara yang ditawarkan Paulus, sami mawon, bukan Tuhan Allah yang disembah Yesus, tetapi Tuhan agama misteri edisi terbaru Kristus Yesus. Kekonyolan Paulus ini dikutuk oleh Yesus dalam Injil Matius. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa jawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7, 21, 22. Ternyata pemirsa, di abad ke-21 ini, kepercayaan sia-sia yang diajarkan Paulus masih dianut oleh Saifuddin Ibrahim yang menerima Yesus yang diberhalakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang akan menggiring Saifuddin Ibrahim mati konyol. Kepercayaan sia-sia Saifuddin Ibrahim yang dibangun di atas cerita bohong dan salah kaprah ini diungkap oleh Uskup New Jersey John Selby Spong dalam bukunya Liberating the Gospel di halaman 12. But those who believe themselves to be Christian were also not willing to admit that their faith tradition was in fact built on hoax, or ignorance, or a total misconception. Tapi mereka umat Kristen seperti Saifuddin Ibrahim ini yang percaya juga tidak mau mengakui bahwa keimanan mereka ternyata dibangun di atas cerita bohong, kebodohan, dan salah kaprah yang parah. Betul-betul Saifuddin mati konyol lah. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendatangi umatnya Israel yang mengabaikan hukum Taurat untuk diajak kembali melaksanakannya dengan konsekuen. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk keliling dunia menawarkan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk para penyembah berhala di Korintus, di Efesus, di Filipi, sampai ke Indonesia. Pak Saifuddin. Karena apa? Karena ini adalah kekonyolan, kemusyrikan, dan kekafiran yang tidak akan diampuni oleh Allah, Tuhannya Yesus. Sekian Pak Saifuddin. Kita akan melanjutkan dengan membahas pernyataan Anda. Kalau ditempeleng di pipi kanan, kasih yang kiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.